Gus Bahat cerita alasan, almarhum Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, kenapa senang dan dekat dengan para tokoh politik nasional. Ternyata ini alasannya. Mbah Maimun itu dekat sekali sama tokoh-tokoh politik Jakarta itu. Yang lelaki maupun yang perempuan itu dekat sekali. Saya pernah di Dewi Mbah Mun, di Sofur lebih tahu tentang ini. Beras sebabnya aku seneng tokoh-tokoh nasional. Padahal ya wongnya macem-macem. Mbah Mun tidak pernah bahasa kasar bilang macem-macem. Bilangnya hanya wongnya macem-macem, wong akeh. Dia sebuti ya, terus kalau digandeng, dia urut no dosa paling gede apa? Saya jawab, al-isyrak billah, qatlul mu'min, azina, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah iya, nak aku rarukun nambah tokoh-tokoh nasional Indonesia chaos, Indonesia aku perang. Nak perang itu dosane qatlu, saling bunuh. Lah nak ora perang ra kepenak. Paling banter wong Indonesia ya isi rokan ngono wae. Kata Bapak iku kok diistighfari. Jadi ternyata di balik rileknya beliau berteman sama tokoh-tokoh nasional itu ya hanya karena fikih beliau nggak boleh Indonesia terjadi yaktulu batu saling bunuh, saling intimidasi, saling tadi yang dikatakan Pak Bupati saling teror, saling menghujat. Nah, implementasi fikih seperti itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli fikih betul. Kemudian dalam aplikasi keseharian kayak ada apa-apa bilisani kaumi. Maka kata Imam Ghazali, makalah di antara makalah beliau paling terkenal itu wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Mengelola publik dengan gaya banyak orang itu adalah keharusan seorang nabi. Jadi kalau kumpul-kumpul ya makan-makan. Kalau pendidikan supaya keren ya ada wisuda. Pokoknya kayak umumnya orang. Wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya. Jadi para nabi yang orang-orang luar biasa itu ngelola itu ya kayak umumnya orang. Kalau kompetisi jadi presiden ya lewat dipilih. Kompetisi jadi bupati ya sama kayak umumnya orang. Jangan karena kita yang paling soleh misalnya terus merasa ya harus saya karena saya paling soleh. Enggak, itu udah umumnya orang. Ukuran seperti itu udah umumnya orang. Umumnya orang ya suka ngangkat yang dipilih orang banyak. Sehingga kemenangannya itu disepakati banyak orang. Dan itu bangun sering ngendikan. Jadi ini pesan sama anak-anak karena saya ada midatoni para kiai, para dosen. Anak-anak menerapkan ilmu itu harus sampai nurayyam sibihi finnas. Mungkin sebagian teman-teman tidak punya pondok, tidak punya madrasah, tidak punya yayasan, tapi tetap nurayyam sibihi finnas. Kamu punya ilmu, kemudian orang di sekeliling Anda itu nyaman. Anak kamu nyaman, istri kamu nyaman, tetangga kamu nyaman. Karena Nabi pakai ukuran sosial itu siapa orang mukmin? Man aminahun nas bawa iko. Siapa orang muslim? Man salimal muslimun milisani wa yadi. Nabi itu pakai ukuran sosial tuh. Mukmin itu siapa? Orang yang sekelilingnya merasa aman, tidak terancam oleh dia. Orang muslim itu siapa? Orang yang orang lain tuh aman dari buruk mulutnya atau buruk tangannya, buruk kekuasaannya. Dan saya mohon anak-anak ini ukurannya gampang. Man hawalai, orang sekeliling Anda nyaman. Jika dulu ada metode kiai itu begini, ada santri itu sering kodok subuh. Yang satu sergap jamaah, itu yang ditakzir kiainya sergap jamaah. Ini sekaligus ilmu bagi mungkin teman-teman yang belum tahu. Terus kita nanya santrinya, loh saya ini sergap jamaah kok jenengan takzir, yang kodok di kamar kok tidak jenengan takzir? Karena kamu egois, kamu ingin jadi soleh sendiri, gak peduli sama yang lain. Berarti yang salah tuh kamu. Ya maksud kula niki bila mahasiswa, akhirnya rapi terus salah desainnya, tenang mawon. Boten maksudnya ngoten maksud. Karena kesalahan itu pasti. Nah ini kiai yang bijak. Alasannya kita tak tanya, saya masih menangi kiai tadi. Kenapa? Nabi nganti dadi nabi ya kon ngurusi wong, orang ngurusi awake dhewe. Lah nek jamaah dhewe saleh dhewe akeh tunggale. Karena untuk jadi orang baik itu harus membaikkan orang lain, menjadikan lebih baik. Ya ngoten. Saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai.
Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega di Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hanya hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu, doa itu. Yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Terus uniknya doa itu ditutup min abdikal fakir memun zubair, ya Allah jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja sampai teks itu sekarang masih saya simpan, tulisan tangannya Mbah Mun itu dulu diberikan anak dalam.